Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 baik Iis maupun Mia yang berbahagia. Mudah-mudahan senantiasa kalian dilindungi Allah SWT dan mudah-mudahan kalian senantiasa dimudahkan di dalam mendapatkan ilmu, dimudahkan oleh Allah SWT. Pelajarannya adalah pelajaran mahfuzat. Mahfuzat artinya adalah hafalan. Materi yang dihafalkan adalah Al-Quran, biasanya ayat-ayat, potongan ayat Al-Quran, dan lebih banyak materi yang dihafalkan nanti adalah ucapan-ucapan sahabat, ucapan-ucapan penyair, ucapan-ucapan orang yang bijak, ya, jadi kata pepatah atau syair-syair atau nasihat-nasihat dari para penyair. Dan menginjak pelajaran yang pertama adalah potongan ayat Al-Quran. Jadi kalian bisa tulis di buku kalian seperti yang ada di screen ini, di layar ini, potongan Al-Quran. Ya, kalian sudah siap ya buku tulisnya untuk menulis. Saya bacakan ya, dan ini harus dihafalkan. Menghafalkan itu bagian dari untuk mengasah kecerdasan, ya, mengasah kecerdasan. Jadi kalau orang itu tidak punya kosakata, tidak banyak hafalan kosakatanya, bagaimana dia bisa berbicara? Sedangkan orang kalau tidak memiliki hafalan Al-Quran, hadis, dan kata-kata mutiara, bagaimana orang itu bisa berpidato atau berdebat atau berceramah? Ya, sebab orang itu kan ada kalanya orang itu tampil ke publik, tampil menjadi ustadz dai atau tampil dalam acara sambutan atau membuka sesuatu atau ngomong di depan orang, itu kan masa tidak punya hafalan Al-Quran atau hafalan hadis atau dalil-dalil. Makanya perlu hafalan, dan hafalan itu sekali lagi adalah bagian dari mengasah kecerdasan. Ad-darsul awalu, pelajaran yang pertama. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Setiap kali mau membaca ayat Al-Quran maka harus didahului dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi harus dibaca qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim atau qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, boleh, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tukhmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Terjemahnya, pelajaran yang pertama telah berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang mulia, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak usah diterjemahkan juga boleh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung ad-darsul awalu, pelajaran yang pertama telah qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, telah berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, min thayyibat, dari yang baik-baik. Kalau mau infak, mau ngasih, mau zakat, mau sedekah, itu pilih harta yang baik-baik. Dari apa saja yang harus kita keluarkan, yang harus kita infakkan, dari apa saja? Maka sabtum, dari apa yang telah kamu usahakan. Kamu usaha pertanian, kamu usaha perdagangan, kamu usaha bisnis. Kalau ada keuntungannya, ya kamu sisihkan untuk dizakatkan. Wa mimma akhrajna lakum, dan dari apa saja yang telah kami keluarkan lakum untukmu minal ardi, dari dalam bumi. Ya, hasil-hasil panen itu kan dari Allah keluarkan dari dalam bumi. Emas, perak. Ada orang menggali, itu Allah takdirkan untuk dia bisa mendapatkan emas dan perak. Ya, banyak orang menggali-gali sesuatu, cari emas, ternyata dia tidak dapatkan apa-apa. Nah, kalau Allah takdirkan hasil panen, Allah takdirkan hasil emas,
ya berarti harus dizakatkan. Wala tayammamul khabitha, dan janganlah kamu memilih al khabitha yang jelek-jelek, minhu, dari harta yang akan kamu infakkan itu. Minhu tunfikun, untuk kamu infakkan. Janganlah kamu memilih yang jelek-jelek dari harta tersebut, tunfikun, untuk kamu infakkan. Walastum bi akhidhihi, yang kamu sekalian tidak mau mengambilnya, illa an tukhmidu fi, kecuali dengan cara memicingkan mata terhadap harta tersebut. Orang-orang itu biasanya tidak mau ngambil yang jelek-jelek. Kalian juga tidak mau ngambil yang jelek-jelek. Andai kata kamu itu mau ngambil yang jelek-jelek, pasti dengan cara sinis. Matanya dengan cara memicingkan mata. Itu maksudnya seperti itu. Maksudnya artinya adalah jangan kamu ngasih kepada orang lain yang jelek-jelek. Kamu sendiri kalau ngambil yang jelek-jelek atau diberi sesuatu yang jelek-jelek dari orang lain, kamu pasti akan dengan perasaan yang tidak suka. Wa'lamu, dan ketahuilah Allah, sesungguhnya Allah itu ghaniyun, maha kaya, hamidun, lagi maha terpuji. Ingat ya, ghani di sini kaya. Jadi kalian tidak usah takut miskin kalau ngasih infak, kalau ngasih sedekah, ngasih zakat, sebab Allah itu maha kaya. Hamidun, Allah itu maha terpuji, tidak suka dengan hal yang jelek-jelek. Itu maksudnya seperti itu. Jadi sifat Allah di akhir ayat itu biasanya ada hubungannya dengan kalimat di depan. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Setan itu menjanjikan kepadamu kefakiran. Artinya ujung-ujungnya setan itu, ya, walaupun kelihatannya merayu-rayu manis, menjanjikan sesuatu yang manis, tapi ujung-ujungnya adalah membuat kamu menjadi fakir. Maka di sini kalimatnya adalah asyaitonu ya'idukumul faqr. Allah itu menjanjikan kepada kamu kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruhmu untuk berbuat keji. Ujung-ujungnya juga setan itu akan menyuruh kamu untuk berbuat keji. Contoh, setan itu merayu Adam dan Hawa. Supaya apa? Katanya, hei Hawa, Adam, kamu ingin enggak tinggal lebih lama atau abadi di surga? Mau dong. Nah, kayak gitu ya. Rayuan setan itu manis, kelihatannya abadi. Tapi begitu dia makan buah khuldi, akhirnya Adam dan Hawa pakaian saja enggak punya. Dijatuhkan ke bumi dengan telanjang. Itu ujung-ujungnya kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh untuk berbuat keji. Ya, banyaklah orang itu dirayu-rayu untuk pacaran, akhirnya hamil, disuruh menggugurkan, kadang pendarahan, kadang mati, ya, anaknya mati, kadang dikiret, ya, rahimnya hancur, tidak bisa punya anak lagi. Nah, itu ujung-ujungnya adalah perbuatan keji. Awalnya manis, tapi ujung-ujungnya perbuatan keji. Kisah tentang anak Adam karena rebutan cewek, ya kan, sudah ditetapkan si A jodohnya si C, si B jodohnya si D, kan seperti itu, sudah tidak mau, akhirnya rebutan iklima, ya kan, akhirnya dibunuh. Wallahu, dan Allah ya'idukum, menjanjikan kepada kalian maghfirah, ampunan, minhu, dari Allah, wa fadlan, dan karunia. Allah itu beda dengan setan. Allah itu menjanjikan kepada kalian itu ampunan dan karunia. Karunia itu yang rezeki, nikmat, keutamaan, hal-hal yang utama-utama lah, kehormatan dan sebagainya, menjaga diri, kewibawaan, dan ampunan. Kalau setan ujung-ujungnya membuat kalian menjadi fakir dan menjadi orang yang berbuat keji. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas, alim, lagi maha mengetahui. Allah itu maha luas. Luas apanya? Ampunannya, Masya Allah. Sebelum ajal menjemput, ampunan Allah masih sangat luas. Alim dan maha mengetahui. Mengetahui ya siapa orang yang benar-benar ingin taubat, ingin mencari maghfirah dari Allah, itu mengetahui. Jadi sekali lagi sifat Allah di akhir kalimat itu berhubungan dengan ayat sebelumnya. Yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Hikmah itu artinya adalah pemahaman agama. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberi hikmah, orang yang diberi pemahaman agama, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Orang kalau paham agama itu melebihi dunia dan seisinya, karena dia akan mendapatkan surga. Orang yang paham agama.
Faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadhakkaru, dan tidak ada yang mengingat hal ini semua. Ayat-ayat ini, peringatan dari Allah ini tidak ada yang mau mengingatnya illa ulul albab, kecuali orang-orang yang mau berpikir. Penjelasannya besok. Ya, ini sebagai artinya. Ya, sebagian sudah saya jelaskan. Ya, kalian hafalkan ya di rumah ya. Besok setorannya japri ke nomor HP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.